Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Nabiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat yang tidak mungkin kita menghitungnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sering dengar, Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Ditantang kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba saja hitung-hitung nikmat yang Allah berikan itu, maka niscaya tidak akan pernah sampai untuk bisa menghitung nikmat tersebut. Oleh karenanya, pantaslah kalau kita bilang segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bi'idznillah azza wa jalla salah satu mukjizatnya pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita pelajari bersama-sama. Mukjizat yang beberapa waktu yang lalu ibaratnya kita mengetahui dan sudah memang menjadi acara yang masyhur di negara kita ini, yaitu salah satu mukjizat yang dikenang dan dinamai sebagai mukjizat Isra dan Mi'raj. Pertama-tama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini. Saya mengingat ada sebuah hadis yang mengatakan, dari makna yang saya ingin sampaikan adalah bahwa yang namanya majelis ilmu itu adalah majelis yang dinaungi oleh malaikat. Dan majelis itu memberikan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Bahkan ada salah seorang ulama, salah seorang alim ditanya, kalau misalnya besok kita tahu kalau ajal datang menjemput, kira-kira amal soleh apa yang mau dikerjakan? Beliau menjawab, saya mau duduk di majelis ilmu. Nah, karena majelis ilmu ini majelis yang bisa kita bilang hidayah. Bersyukur kita, Allah Subhanahu wa taala gerakan ke hati kita. Dan di majelis ini kita disarankan untuk memperbanyak doa. Dan di antara doa yang banyak untuk kita patut untuk kita berdoa di antara para ulama, Allahumma infa'na, Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wasidna ilman wa tuqan salahnya rabbal alamin. Kita minta untuk ditambahkan ilmu dan diberi manfaat dari ilmu yang ditambahkan kepada kita. Kemudian jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kun aliman au muta'alliman au musmi'an au muhibban fala takun khamisan. Ada hadis yang ini kaitannya dengan ada berkah dan nilai plus. Rasulullah SAW bilang, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kalau memang tidak menjadi orang yang berilmu, ta'alliman, jadi orang selalu termotivasi belajar. Kalau memang kadang-kadang semangat itu datang kemudian pergi, kun mustami'an, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Orang suka dengan majelis ilmu, ada majelis ilmu, ada majelis ilmu sana ada. Falatun khamisan fatahalak. Jangan jadi yang kelima, motivasi untuk tidak, kemudian kamu tidak, cinta pun dengan tidak. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fatahlak, celaka. Lagi yang saya ingat dari Rasulullah SAW ketika itu ada oleh Rasulullah, majelis ilmu itu faedahnya ini dan ini. Tapi kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya tahu orang ini tadi datang ke majelis ilmu itu nggak sengaja ya Rasulullah. Hajah yang ingin disampaikan kepadamu, baru beliau datang ke majelis. Kata Rasul, dia masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dari majelis. Masya Allah.
Ya, kita melihat bahwa yang namanya majelis ilmu itu, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu itu punya nilai plus. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mi'raj itu sendiri telaah secara bahasa, ya. Kita telaah secara bahasa, Isra wal Mi'raj itu berasal dua kata. Pertama, yaitu kata Isra, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perjelas, ya, dalam Al-Isra. Ya, ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir Subhanalladzi rahilan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna, ya, nuriyahu min ayatina. Arti sebenarnya dari asra, yusri, isran itu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada banyak pilihan kata. Ya, misalnya kalau melakukan perjalanan, ya, bisa kita bilang ya, melakukan perjalanan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata asra di sini. Yang mengartikan bahwa memang kalian pada malam kan asra bi abdihi lailan, pada malam hari. Al-Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ada dua cara gamblang, ya. Al-Masjid wal Masjidil Aqsa. Umumnya, ya, ketika kita membahas terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, biasanya seketika lepas dari pembahasan Isra, Mi'raj sudah langsung ke langit biasanya. Ada satu perspektif yang tidak banyak dibahas, yaitu perspektif Masjidil Aqsa, yang mana juga secara gamblang disebutkan dalam ayat ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran kecuali ada hikmah yang tersirat dalam sesuatu yang disebutkan itu. Contohnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan misalnya nama-nama anbiya untuk kita ambil pelajaran baik dari mereka. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, ya, nama-nama orang yang kemudian mendapatkan azab atau kita jadikan ambil pelajaran karena pelajaran buruk dari yang mereka lakukan. Misalnya Qarun, Fir'aun. Nah, Al-Aqsa bukan tanpa makna dan bukan, ya, tidak untuk ditinggalkan begitu saja. Sebagaimana kita ketahui, ya, Masjidil Aqsa, ya, adalah tempat pemberhentian pertama Rasulullah SAW ketika melakukan Isra. Jadi perjalanan Isra itu perjalanan horizontal, ya, dari Masjidil Haram ke Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang saat ini berada di, ya, kita sebut dengan negara Palestina. Ya, meskipun ini perlu kita kembali, ya, karena Rasulullah SAW semasa hidup nama kata Palestina. Rasulullah SAW pernah menyebut nama Ilya. Dan nama yang lain yang banyak disampaikan adalah itu, ya. Kalau kita runut sejarahnya itu kembali kepada dahulu, ya, Ardu Syam yang saat ini dikenal menjadi 4 negara, yaitu 1 Palestina, Lebanon, Suriah, dan Urdun. Dan penamaan 4 negara ini kalau kita runut adalah sebab dari dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam waktu jam. Seorang yang bayangkan, ya, kota suci kita, ya, Ardun, tanah yang Allah barokna negeri yang diberkahi, bukan batas hanya dalam waktu setengah jam. Padahal sejarahnya sangat panjang sekali. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, ya, namanya Mi'raj, ya. Kalau Mi'raj itu naik, ya, dari bawah ke atas. Ya, minal masjidil muntaha. Kemudian, ya, sebagaimana kita ketahui hadisnya ada sangat panjang sekali, perjalanan dalam yang melewati langit-langit. Dan hasil daripada perjalanan itu perintah salat 5 waktu. Nah, ya, kapan ibadah salat itu sebenarnya sudah disyariat? Ya. Kalaupun sudah disyariatkan, maka kemana Rasulullah SAW kemudian bersama para sahabat menghadap sholatnya, kiblatnya. Nah, ketika membahas Masjidil Aqsa, biasanya cendewan, ya,
membahas bahwa Masjidil Aqsa ini menjadi kiblat hanya dalam waktu kurun rentang waktu biasanya ya 16 sampai 17 bulan. Ya, 16 sampai 17 bulan. Jadi itu sekitar waktu ya 1,5 tahun. Kita bulatkan ya 1,5 tahun. Sementara selepas daripada itu ya kemudian kiblat untuk sholat diarah kepada Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Pertanyaannya lagi, apakah kemudian ya sholat yang dimaksud ketika itu atau perintah sholat ketika itu ya adalah sebagaimana yang dimaksud? Lalu bagaimana kita mendapatkan informasi bahwa Rasulullah SAW sebenarnya sudah menerima perintah sholat ya beberapa hari sejak diturunkan. Kalau kemarin ya dari guru kita ya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian beliau pulang dari Gua Hira ya setelah bertahannuts, kemudian apa? Dan ya ayyuhal muzammil ya qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila uz alaihi waratil qur'ana tartil. Nah, inilah jadi sebenarnya keterkaitan kita dengan Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak pertama kali perintah datang atau sejak pertama kali ya nubuat turunkan. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah SAW ya diperintahkan untuk sholat sama para sahabat yang diceritakan oleh ulama ya ketika membahas tafsir surah Al-Muzammil ini, sampai kaki beliau dan para sahabat bengkak-bengkak saking lama ya. Dan berapa sholat yang waktu kita atau para sholat saja ya, 1 kali pada malam hari atau subuh, dan juga yang terakhir ada waktu sore atau menjelang isya. 2. Tapi waktunya sangat panjang, menghadapnya ke arah Masjidil Aqsa. Berarti kalau kita hitung-hitung ya, berapa lama kemudian kita menghadap kiblat Masjidil Aqsa? Karena ternyata sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ya, salat ke Masjidil Aqsa atau menghadap ke Masjidil Aqsa 1,5 tahun ya, itu dihitung dari peristiwa hijrah. Berarti selama 13 tahun ya, selama 13 tahun kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat salat ditambah 1,5 tahun menjadi 14,5 tahun. Hanya yang 1,5 tahun kemudian baru turun perintah menghadap ke Masjidil Haram. Mana yang lebih lama dilakukan oleh Rasulullah SAW sahabat untuk menghadap sholat ke Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Nah, jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ini perlu kita ketahui bersama ya, bahwa Masjidil Aqsa ya, yang disebut dengan istilah nama Al-Masjid Al-Aqsa ya, Aqsa itu masjid yang jauh, memang cukup jauh kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di peta itu cukup sangat jauh ya, Makkah ke Masjidil Aqsa. Ya, apa sebenarnya hikmah? Kenapa harus Isra dan Mi'raj? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Kemudian baru dari Masjidil Aqsa ya, Rasulullah SAW naik Sidratul Muntaha. Ternyata jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hikmahnya sangat besar. Ini adalah ya, ini menjadi sebab dari diberikannya gelar As-Siddiq kepada salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar. Antara kata Shadiq, antara dengan Siddiq. Kalau Shadiq itu artinya orang jujur, percaya. Tapi kalau Siddiq ada sighah mubalaghah, ada ibaratnya penguatan, hiperbol. Kalau dalam bahasa kita ada hiperbol. Ya, majas hiperbol. Yang mana kalau As-Siddiq itu ya, kalau Rasulullah SAW sudah bilang A, langsung percaya, tidak pakai B. Makanya Abu Bakar ya diberi gelar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW sudah kembali ya, dibilang saya barusan bukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, terus balik lagi sampai ke sini. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Langsung mempercayai. Tidak A, tidak B, tidak C. Inilah makna gelar As-Siddiq. Makanya ya, ini tidak berasal dari ya, inilah dasar dari keimanan para ulama. Ini imannya
Bapak dan Ibu sekalian, kalau ditimbang dengannya penduduk, ya, saya lupa apakah ahli Madinah atau ahli Makkah ketika itu, ya, kalau misalnya imannya Abu Bakar ditaruh di satu bagian timbangan, sementara imannya seluruh penduduk, ya, ahli Makkah dan Madinah ketika itu ditaruh di satu bagian, itu lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasanya. Dapat gelar as-siddiq, langsung percaya. Ya, dan nanti ada satu lagi mau dari Abu Bakar yang benar-benar sangat Abu Bakar ini. Makanya para ulama sepakat, ya, Abu Bakar, ya, sahabat yang paling mulia. Baru ya Umar, ya, baru kemudiannya Utsman bin Affan, baru Ali bin Abi Thalib. Ya, inilah juga menjadi cikal bakal, ya, perselisihan yang mengatakan Ali daripada Abu Bakar. Ya, yang meyakini, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, imannya Abu Bakar ini lebih utama. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu tidak dijadikan kekasih Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menjadikan Abu Bakar ini kekasih, orang yang terdekat, orang yang paling dicinta. Ini menunjuk Bakar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan, ya, dari perspektif Masjidil Aqsa, Isra dan Mi'raj itu pertama bahwa Masjidil Aqsa itu kiblat yang lama sekali. Ya, Rasulullah SAW mengarah dan menghadap padanya selama hidupnya beliau. Yaitu sekitar 4. Sementara, ya, semasa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam 8,5 tahun menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, ini menjadi satu poin penting bahwa Masjidil Aqsa ketika itu jadi nuqtah tawahhud, istilahnya itu titik poin pertemuan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para menuju ke sana, ya, sebenarnya dan ketundukan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semata begitu, tapi atas dasar keimanan. Maka itulah pusat, ya, titik pertemuan, titik persatuan. Saat ini seakan-akan kita lupakan. Ya, sehingga muncul kemarin juga banyak ibarat beberapa opini, ya, mengatakan bahwa apa yang terjadi di Masjidil Aqsa itu adalah bangsa Arab, atau itu adalah urusan bangsa mereka sendiri atau nasionalisme mereka sendiri. Tidak. Bahwa sebenarnya dari ini saja, ya, kita ketahui urusan kita semua. Sedikit kita bahas bahwa Masjidil Aqsa kenapa menjadi urusan orang Arab, bukan kita sebagai kaum muslim. Pertama-tama, ya, Quran, ya, ada ayat-ayat yang dinamakan Makkiyah. Ya. Kemudian ada ayat-ayat yang dinamakan Madaniyah. Nah, para ulama beda pendapat, ada yang bilang periode, ada yang bilang tempat. Jadi kalau turunnya di Makkah atau sekitaran Makkah itu namanya Makkiyah. Atau misalnya turunnya di Madinah atau sekitaran Madinah, maka itu namanya Madaniyah. Tapi pendapat yang lebih kuat, ayat tersebut turun di periode Makkah, jadi selama sebelum hijrah, ya, seperti itu. Maka, ya, itu adalah Makkiyah. Ini pendapat yang lebih kuat. Sementara yang Madaniyah adalah selama periode Madinah, jadi setelah hijrah. Nah, ternyata setelah diteliti, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan Baitul Maqdis itu, ya, hampir seluruhnya adalah ayat Makkiyah. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, apa bedanya Makkiyah dan Madaniyah secara mana? Ya, Abul A'la Al-Maududi, ya, salah seorang mengatakan begini. Ayat-ayat Makkiyah itu kan, ya, mu'dhamnya, ya, itu membentang keyakinan. Oleh karenanya pendidikan oleh Rasulullah SAW selama periode Mekah 13 tahun itu adalah penanaman akidah. Sementara, ya, ayat-ayat dengan atau ayat-ayat yang turun selama periode Madinah itu yang turun berkaitan dengan tasyriat, dengan hukum-hukum tertentu, misalnya sholat, perintah zakat, ya, perintah puasa. Itu turun setelah apa? Setelah hijrah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Baitul Maqdis diturunkan selama periode Madinah. Berarti ada ikatan apa? Masjidil Aqsa ini ikatan akidah, keyakinan. Dan ternyata banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang, ya, yang kuat. Salah satunya, ya, adalah hadis yang membahas tentang tanya.
Kapan itu hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, tidak akan kiamat kecuali nanti ada 10 tanda-tanda. Di bagian paling akhir, ya, disebutkan tempat nanti kalau misalnya dari negeri Yaman ada api yang membuat semua orang akhirnya berlari kepada Syam. Tafsirkan para ulama, inilah Ardus Syam. Ardus Syam inilah, ya, ulama yaitu ya, begitu syarul. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil satu contoh, ya, terkait dengan ini berkaitan dengan mauqifnya Abu Bakar. Ini ibaratnya apa istilahnya mauqif? Satu momen, ya, satu momen yang diinginkan oleh Abu Bakar, ya. Salah satu ayat yang membahas maksud Baitul, jadi kotanya. Ya, jadi istilah kota Baitul Maqdis itu, ya, kota yang kita sebut sekarang itu bahas ini, ya, sempat dihilangkan di Google, ya. Sekarang dirubah Yerusalem. Tapi dari dunia akademisi dikenal dengan istilah Islamic Jerusalem. Dikenal dengan istilah Islamic Jerusalem. Ya, dan ada satu fakultas khusus Arah Baitul Maqdis di Universitas Ankara Turki. Ini luar biasa sampai jadi satu fakultas tersendiri. Saking kajiannya sangat mendalam. Ya. Nah, salah satu surat, ya, yang kemudian menjadi momen, ya, keimanan Abu Bakar juga ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu ketika surat Ar-Rum, ya, tentang surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ini sebagaimana disebut, ya, batir Rum. Ya, berarti, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rum kalah, Romawi kalah. Ya, fi adnal ardi, di, ya, daerah yang paling dekat dengan mereka. Ketika itu, ya, kita ketahui bahwa ada dua kekuatan besar. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh guru kita, ya. Tapi ketika itu ada dua kekuatan besar di dunia ini. Ketika itu, yaitu, ya, kekaisaran, ya, kekaisaran Persia yang dipimpin oleh seorang Kisra. Dua ini saling berseteru. Di dalam, ya, di dalam ini dikatakan Romawi kalah. Ya, ketika itu kalahnya adalah ketika, ya, di daerah Syam, Baitul Maqdis kalah. Apa yang terjadi sekarang? Karena ini kejadian besar, ya, Romawi kalah, ya. Dan dalam menyikapi perang di antara dua kekaisaran besar ini, ya, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy berbeda pendapat. Berbeda dalam mengambil, ibaratnya mengambil pihak, ya, ibaratnya istilahnya bagaimana itu? Ya, istilahnya orang-orang kafir Quraisy, ya, cenderung untuk yang kerajaan Persia. Kenapa? Kerajaan Persia ini mbah api, maju. Sementara kaum kafir Quraisy itu berhala. Mereka kerajaan Persia. Jadi dengar kerajaan Persia mereka senang, bahagia. Ya, ketika itu cenderung atau lebih cenderung kepada, ya, menangnya Romawi. Karena orang-orang ketika itu memang Nasrani, ahli kitab. Yang mana mereka, ya, bahwa mereka berpegang pada Taurat dan Injil, kepada Old Testament dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Makanya kaum muslim ketika itu, ya, lebih condong kepada, nah, jadi belum disyariatkan larangan al-mukhatarah itu. Oke, saya yakin nanti orang lagi di Makkah para kaum, ya, bilang, wah, menang nih. Persia menang. Alhamdulillah. Ya, bukan alhamdulillah, mereka senang gitu, ya. Mereka senang. Terus bilang apa? Ketika Batir Rum dan kemudian, ya, bahwa Romawi ini akan menang lagi, ya, menghadapi siapa? Menghadapi ini, mereka enggak percaya. Persis seperti Isra dan Mi'raj. Gimana mereka bisa menang nih? Kalah kok. Kan baru bisa menang nanti. Kemudian, ya, dikatakan mereka menantang Abu Bakar. Karena Abu Bakar sudah dengar kalau Batir Rum. Sudah, tapi lanjutan ayatnya, ya, fi bid'i sinin, ya, mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Ya, dalam beberapa tahun, ya, setelah mereka menang lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kaum kafir Quraisy ini, ya, tantang Abu Bakar. Yo, kalau memang omonganmu benar, ya, wahai Abu Bakar, saya harta
Kalau benar nanti ini milikmu. Istilahnya rohana, ya, murohana, al-mukhatar, itu belum dilarang ketika itu, ya, belum dilarang. Nah, patokannya, berapa tahun? Wahai Abu Bakar, kira-kira ini jadi milikmu dalam waktu berapa tahun nih kira-kira? Kalau memang apa yang kamu yakini, apa yang kamu imani itu benar. Oke, 6 tahun. Ya, kata Abu Bakar. Kemudian apa? Setelah berlalu 6 tahun, ya, itu apa yang terjadi? Belum kalah-kalah nih. Ya. Persia belum kalah-kalah. Kemudian datanglah Abu Bakar kepada Nabiullah Muhammad SAW. Rasulullah awalnya tidak senang. Kenapa kamu lakukan itu? Karena saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya sudah, kalau gitu bilang kepada mereka 2 tahun lagi. Ya, tadi saya lupa ada atau 7 tahun, ini disebutkan riwayat Ibnu Katsir, ya. Dan kalau bisa tambah, ya. Kalau bisa apa? Tambah itu hadiahnya kalau bisa. Ya. Kemudian dikasih tahu, ya. Oke, bibit, ya, kata, ya, dalam bahasa. Jadi dalam hitungan juga, ya, kalau kita kenal, ya, itu dalam hitungan kita, ya. Tapi kalau dalam hitungan Arab, ya, 1 itu mufrad, ya, 2 itu musanna, 3 baru jamak. Kalau, ya, tapi kalau 3 baru katakan jamak. Nah, bid'ah itu, hitungan bid itu, bid'i sinin itu hitungan antara 3 tahun sampai 9 tahun. Nah, dikatakan tadi ternyata setelah 2 tahun terbukti kalah. Ya, Persia, mereka apa? Unta-unta yang waktu itu diikat, ya, di dekat kediaman Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ya, apa? Ini ya Rasulullah, buangin saja. Ya, mauqifnya Abu Bakar. Berani, ya, dan ayatnya ayat. Maka ikatan kita dengan Baitul Maqdis adalah ikatan keimanan. Sehingga tidak benar untuk dikatakan bahwa ini urusan mereka karena perebutan wilayah teritorial, tidak. Ya. Baitan kita sebagaimana kita bukan baitul, disampaikan oleh guru, ya, Profesor Dr. orang Palestina yang mendapatkan gelar profesornya di Universitas Ankara, di fakultas yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Beliau katakan, dengan kita atau tanpa kita, kelak nanti akan pasti itu selesai. Konfliknya sudah selesai, itu berarti sudah pertanda dekat dengan kiamat. Tapi sekarang akhirnya bahwa Baitul Maqdis pasti akan merdeka. Cuman yang jadi pertanyaan, kita punya peran di situ atau tidak? Sudahkah kita mendoakan yang terbaik? Atau sudahkah kita, ya, memberikan bantuan kita yang terbaik buat Allah? Hanya kurangnya ini sesuatu yang hanya perkara kasihan. Padahal perkara yang kita miliki itu lebih kuat, yaitu keimanan. Inilah Isra Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj. Berdasarkan kita lihat dari Masjidil Aqsa. Ada ayat yang lain bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara ayat yang membahas Aqsa dan Baitul Maqdis secara gamblang adalah surah At-Tin. Ya, surah At-Tin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin." Allah Subhanahu wa taala menggah sumpah. Yang mana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu kalau bersumpah dengan makhluknya berarti ada satu hikmah besar yang Allah boleh bersumpah, boleh. Tapi kita tidak boleh bersumpah dengan, ya, selain Allah, tidak boleh. Hanya kita cuman boleh bilang, ya, sumpah Allahi billahi atau tallahi. Tidak boleh kita bersumpah. Ada lafaz bentuk sumpah yang lain yang sering dikatakan oleh para sahabatnya, wallazi nafsi biyadihi. Ini banyak disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Wallazi nafsi biyadihi. Atau wallazi nafsi Muhammadin biyadihi. Ya. Muhammad demi Allah yang di dalam genggam kita, artinya kita bersumpah dengan wa ta'ala. Ya. Allah sudah bersumpah makhluknya, ada yang sangat besar. Dan yang ketiga dulu, yang sudah sangat dekat sini. Ya, wa turi sinin itu Gunung Sinai. Di mana Gunung Sinai itu? Di Mesir. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa turi sinin, demi nama atau ini berkaitan dengan, ya, kejadian Nabi Musa alaihi salam. Sumpah yang ketiga wa hadzal baladil amin.
ya, dan demi negeri yang aman. Yang dimaksud di situ para ulama juga jelaskan, ya dalam Ibnu Katsir jelas adalah kota Mukarramah. Di Makkah, apalagi kalau sudah masuk daerah haram ya, Bapak dan Ibu sekalian yang barangkali sudah Allah beri kesempatan berziarahnya, ada satu ranting pun yang tidak boleh ada satu hewan diganggu ya, tidak boleh ya, sesuatu pun yang keburukan yang di sana. Al-Arraman sesuatu hal yang kita lakukan di sana dilarang. Sementara Baitul Masjid Al-Aqsa ini adalah apa? Ardun mubarakah, negara apa? Nah, keberkahannya itu nampak dari ayat pertama ini, wattini wazzaitun. Watin itu apa? Buah tin ya. Wazzaitun buah ya. Bapak dan Ibu sekalian pernah makan buah tin ya? Buah tin kalau di yang pernah kita makan. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat buah tin yang banyak dijual di pasar ya, di Gaza atau di Syam, itu buahnya besar-besar dan sangat manis. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengatakan wal Masjidil Aqsa atau wa ardi Syam? Subhanahu wa taala mengatakan ini wazzait. Demi buah yang mana ternyata hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan ya, jadi berkah yang kalau kita ini kan bisanya berkah ibaratnya sesuatu bisa dinalar ya kan, sesuatu yang bertahan, nikmat yang bertahan itu kan namanya barokah. Tapi keberkahan yang nampak, yang hissi, yang empiris bisa dilihat, dirasa, dipegang, negeri Syam adalah buah tin dan buah zaitun. Dan ini banyak tumbuh dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Bahkan ya dikatakan tin dan buah zaitun yang tumbuh sudah usianya ribuan tahun. Sekarang masih ada. Karena memang ini ya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian juga sudah pernah mendengar ya, stroberi itu ada di Ardu Syam, itu ada di negeri Syam. Hanya saja saudara-saudara kita tidak bisa mengekspornya. Ya, tumbuh di Gaza itu, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tidak bisa diekspor. Kenapa? Ada embargo yang dilakukan oleh ya Zionis Israel. Kita menyadari saat ini ya Masjidil Aqsa baik dalam terjadi. Kondisi kita saat ini sama kondisinya seperti kondisi Rasulullah alaihi wasallam, sama. Bahkan ketika itu ya, na'udzubillahi min dzalik, selama masa Rasulullah SAW ya, Masjidil Aqsa itu dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir. Waliyadzubillah. Karena memang kondisinya dijajah. Dan dari kajian geopolitik dikatakan bahwa setiap peradaban yang menguasai dunia itu pasti bisa dikatakan menguasai kalau sudah menguasai Baitul Maqdis. Ini arti negara yang diberkahi, negeri yang diberkahi. Ya, kita tahu ketika itu dikuasai oleh siapa? Romawi. Diperebutkan oleh siapa? Romawi dan Persia. Ya, dan ketika itu ya Rasulullah SAW pernah mengutus sebelum beliau wafat ya, pernah mengutus satu tentara khusus untuk pergi ke sana. Di bawah ya pimpinan Usamah. Ya. Bayangkan kalau dipikir-pikir Usamah bin Zaid ya, anak muda masih umur 18 tahun dan komat berangkat. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu ya, Rasulullah sudah ya mentarbiah ibarat sahabat pun cinta dan ingin ke Baitul Maqdis. Buktinya apa? Ya, ada dua mauqif ya. Ini mauqifnya atau momennya yang dikuasai oleh yang dibuat oleh Al-Arqam. Bagaimana kata Al-Arqam ini rumahnya yang dijadikan dakwah sir Nabi. Sebelum kemudian ya kum fa'anzir tadi ya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ini di rumahnya siapa? Al-Arqam, Ibnu Al-Arqam. Ketika orang berkumpul, termasuk di situ adalah Bilal Ibnu Rabah dan para sahabat yang lain. Al-Arqam ini pernah mendatangi Rasulullah SAW bilang, "Ya Rasulullah, uridu Baitul Maqdis, uridu Baitul Maqdis." Mau ngapain? Saya mau sholat di sana ya Rasul. Ketika itu masih awal-awal apa Bapak dan Ibu sekalian? Masih awal-awal diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Tapi Al-Arqam sudah bilang, "Ana uridu Baitul Maqdis." Saya mau ke Baitul Maqdis, saya mau sholat di sana. Karena sholat di sana 1000 kali lain. Tapi siapa yang kemudian mengajarkan itu? Kalau bukan Rasulullah SAW. Itu masuk periode Makiyah. Salah seorang sahabiah Maimunah ini, "Allah, saya ini pengen pergi Baitul Maqdis ya Rasul." Ya, bukan maksudnya seperti itu juga ya redaksinya ya. Tapi kemudian bilang, "Tapi ya Rasulullah, sekarang itu
Baitul Maqdis sedang dalam kondisi tidak stabil, perang. Maksudnya itu ya. Ada di sana, saya enggak Rasul. Iya, kalau gitu ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salah seorang sahabiah yang namanya Maimunah ini sudah punya mimpi untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Siapa yang mengajarkan kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau kamu tidak bisa pergi ke sana, sumbangkan minyak untuk menerangi ya Masjidil Aqsa. Karena ketika Masjidil Aqsa gelap gulita, ya, sumbangkan minyakmu ya untuk bisa menerangi Masjidil Aqsa. Ya, ini masih di awal-awal masa Makkiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi terbaik, mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Terakhir, ya, ada sebuah hadis ya yang memicu atau memotivasi kita semua ya untuk kemudian bisa bersegera karena kita ketahui kita mampu untuk bisa pergi ke sana. La yushaddu rihal ila thalath masajid. Apa mimpimu ya bisa mendatangi 3 masjid. Yang pertama ya Al-Masjidil Haram. Yang kedua Al-Masjidil Aqsa. Ya, yang ketiga Masjid hadza kata Masjid Nabawi ketika itu. Ini 3 masjid ya kalau bisa kita punya mimpi untuk bisa pergi ke sana. Bersyukur kita ya misalnya ada yang sudah pergi ke Masjidil alhamdulillah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya kesempatan untuk berziarah dalam merdeka. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian barangkali sudah masuk. Jazakumullahu khairal jazaa, semoga bermanfaat. Aman bima 'allamtana lima yanfa'una wa zidna ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.